Berjumpa lagi dengan program Bincang Bola persembahan dari jawapos.com. Edisi kali ini kita akan bicarakan terkait dengan Timnas Indonesia dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kali ini juga lebih spesial karena kita kedatangan bintang tamu, yaitu Mbak Yorita, merupakan pakar dari ilmu PACE. Nanti kita akan melihat peluang Timnas untuk bisa lolos atau tidaknya ke Piala Dunia 2026, terutama ketika melawan Irak nanti, berdasarkan sisi teknis seperti biasa dan juga nanti akan berdasarkan kacamata dari ilmu PACE dari Mbak Yorita. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Yorita dan sebelumnya kita juga seperti biasa masih bersama juga dengan Dimas Ramadan. Apa kabar Mbak Yorita? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk kesempatannya tampil di Jawa Pos. Terima kasih kedatangannya Mbak Yorita. Dan Dimas, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja kita ngobrol dengan Mbak Yorita dulu terkait dengan ilmu PACE itu apa dan seperti apa prosesnya atau cara penghitungannya untuk melihat peluang Timnas Indonesia melawan Irak nanti dan peluangnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kita kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3. Bisa jelaskan Mbak Yorita? Oke, terima kasih. Nah, untuk ilmu PACE sendiri adalah ilmu astrologi Cina. Jadi dia mengamati ya, melihat bagaimana pergerakan astrologi atau planet-planet ini dan kemudian mereka mempergerakan energi di alam ya. Kemudian mereka membuat kode-kode seperti itu dan itu dicatat dan dilakukan secara turun-temurun. Nah, pada zaman sekarang ini mereka sudah membuat secara computerized, jadi jauh lebih mudah untuk kita yang belajar seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat dari ilmu PACE, kita bisa melihat mengenai peluang dan tantangan untuk diri kita sendiri ataupun juga sebuah organisasi atau sebuah tim ataupun juga terhadap situasi suatu negara atau situasi secara global seperti itu. Jadi lebih luas juga ya? Jadi lebih luas. Jadi untuk melihat peluang dan tantangan untuk Timnas ini, kita nanti melihatnya berdasarkan tanggal lahir. Jadi kapan organisasi tersebut dibentuk, itu nanti akan terlihat seperti apa, ada energi apa saja yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan, seperti itu. Yang tidak menguntungkan otomatis kita harus mewaspadai seperti itu. Nah, kalau energi baik ya kita bisa memanfaatkan untuk keuntungan kita. Itu termasuk tanggal lahir dari pelatih, pemain itu juga bisa dihitung dari sana ya? Bisa dilihat dari sana, bisa dilihat dari sana untuk kepribadian dia seperti apa, terus secara energi dia untuk ini apa namanya, apakah dia bisa mengembangkan atau cocok kayak gitu untuk mendukung tim tersebut, itu bisa. Dan energi pemain-pemain pun juga bisa gitu loh. Jadi satu pemain itu kita analisa semua mana yang secara energi memberi dukungan yang baik untuk timnas tersebut. Itu bisa. Menarik Mbak Yorita. Sebelum ke Mbak Yorita lagi, saya akan biasa ke Dimas. Kita kalah 2-3 lawan Arab Saudi. Peluangnya juga kekalahan ini membuat cukup berat juga ya. Untuk secara matematika juga cukup berat ya karena kita harus melawan Irak di pertandingan berikutnya tanggal 11 ya. Malam 12 ya. 12 dini hari waktu Indonesia Barat dan harus menang kan ya? Betul. Itu pun harus juga melihat pertandingan lain juga kan. Betul. Gitu. Nah, seperti apa ulasannya Dimas ketika kita kalah 2-3? Sebenarnya ketika awal-awal kita sudah tampil cukup bagus, bahkan mencetak gol terlebih dahulu, meskipun itu hanya lewat titik putih ya. Iya, memang ini sebuah kerugian besar buat kita ya, karena sebenarnya kita lawan Arab Saudi awal juga nggak buruk-buruk banget, dan bahkan lumayan kita sempat unggul lebih dulu, tapi nyatanya keunggulan itu nggak bisa bertahan lama. Beberapa menit langsung dibalas jadi 1-1 dan bahkan ketika babak pertama itu kita tertinggal. Ini kunci utamanya sih, maksudnya ketika kita kalah sudah di babak pertama, ini kita berat di babak kedua dan benar aja di babak keduanya kita lengah dan akhirnya kebobolan lagi ke sisi gol semakin jauh ya, jadi 3-1 dan akhirnya kita hanya bisa menambah 1 gol dan Kevin Dix yang lagi-lagi penalti di akhir-akhir menit-menit akhir. Jadi ini kerugian banget buat kita kalah 2-3 dari Arab yang sebenarnya kalau kita berkaca dari sebelumnya kita bisa menang 2-0 di Jakarta dan juga
Satu-satu di Arab. di Arab. Dan ya dengan kekalahan ini otomatis peluang kita hanya satu, ketika lawan Irak itu harus menang ya, Oke. untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Langsung aja Dimas, peluang melawan Irak seperti apa? Berdasarkan mungkin rekor pertemuan, kemudian situasi terkini, kemudian dengan kekalahan dari Arab Saudi, apakah ada perubahan starting 11 atau seperti apa dari pelatih Patrick Kluivert? Untuk lawan Irak ini ya kita nggak bisa bahkan mungkin bisa bilang lebih berat dari Arab Saudi ya, karena dari rekor pertemuan pun kita belum pernah menang, dan bahkan cuma sekali imbang, itu pun juga sudah lama, 1970-an. Oke. Dan kemarin 3 pertemuan kita tuh sempat setahun terakhir kita sempat bertemu 3 kali, dan hasilnya memang kalah semua ya. Dari terbantai 5-1 di Irak, terus kita kalah 2-0, di Piala Asia juga kalah, jadi memang ini lebih berat ya. Dan ya kita tinggal berharap untuk kondisi pemain so far kayaknya sepertinya udah mulai membaik ya. Dari Calvin Verdong sudah bisa bermain, oleh Romani kemarin sudah bermain, Martin Paes juga sudah oke. Jadi ya kita berharap yang terbaik aja nih. Bisa full tim lah. Bisa full tim ya. Ini pembuktian terakhir mungkin ya buat Patrick Kluivert. Dia apakah bisa menjaga asa kita lolos ke Piala Dunia? Ya, itu tadi secara teknis seperti itu, bagaimana Dimas menyampaikan bahwa peluangnya memang cukup berat karena kita harus menang, sementara kita juga masih tergantung dengan pertandingan tim lain ya, Arab sendiri, karena sudah mengantongi 3 poin. Nah, menarik ini. Sekarang kita ke Mbak Yurita lagi terkait dengan peluang berdasarkan penghitungan atau ilmu PACE. Mbak Yurita, tadi Dimas mengatakan bahwa secara teknis memang ya peluang itu masih ada. Tapi memang cukup berat juga karena ya kita harus menang melawan Irak. Setidaknya kita bisa menduduki runner up untuk bisa melaju ke putaran kelima. Dari Mbak Yurita sendiri sebagai pakar ilmu PACE, dilihat ketika kita kalah 2-3 dari Arab Saudi, kemudian kita harus melawan Irak, seperti apa Mbak Yurita? Nah, kalau saya kan base-nya berdasarkan energi ya, jadi kita akan menganalisa berdasarkan energi di bulan Oktober. Oke. Yang namanya mukjizat akan terjadi ketika kita melepaskan segala sesuatunya dan menyerahkan kepada penyelenggaraan ilahi kayak gitu kan. Jadi ya jangan memberi tekanan ya, jangan memberi tekanan kepada timnas. Biarkan mereka bebas untuk melakukan atau bermain dengan gembira seperti itu. Karena ini juga berkaitan dengan energi di bulan Oktober ini ya, di energi di bulan Oktober ini untuk timnas itu ada energi yang disebut dengan lonsam. Nah, lonsam itu terkait dengan dia merasa sendirian gitu loh. Ini yang harus diwaspadai. Kurangnya dukungan mungkin kayak gitu. Nah, itu kan yang namanya dukungan kan bukan cuma supporter dari supporter di lapangan aja, ya. Supporter di lapangan, tapi juga dukungan di di timnya sendiri, bonding yang kurang kuat mungkin, atau mungkin juga ya maaf aja, atau mungkin ada perkelahian sebelum pertandingan dengan keluarga, ada konflik mungkin ada konflik internal kayak gitu, itu kan juga harus kita waspadai itu. Kemudian juga ada energi yang disebut dengan litigation. Nah, kalau litigation ini berkaitan dengan pelanggaran, gitu loh. Pelanggarannya terkait apa yang terjadi di lapangan. Nah, pelanggaran yang terjadi di lapangan ini bisa disebabkan karena emosi tiap pemain yang mungkin kurang terjaga. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian. Kemudian melawan Arab kemarin ada yang saya baca, ada yang sampai menarik tadi sampaikan juga kan ada. Nah, itu kan juga termasuk pelanggaran kayak gitu kan. Nah, itu juga harus dilihat nih lebih dalam terhadap pemain tersebut. Apa yang membuat dia menjadi cepat emosi kayak gitu. Oh iya. Ingat saya Mbak Yurita. Pemain itu adalah Yacoub Sarouri yang membuat akhirnya kita dihukum penalti dan itu membuat kedudukan menjadi 2-1 untuk Arab. Memang mungkin relate dengan apa yang disampaikan Mbak Yurita. Oke, lanjut Mbak Yurita. Nah, itu yang harus menjadi perhatian ya. Tapi sebetulnya di bulan Oktober ini untuk timnas itu ada energi yang sangat baik yang disebut dengan heavenly diaper. Nah, ini adalah di mana kita bisa mengambil wisdom dari semua peristiwa yang sudah terjadi. Nah, ketika nanti lawan Irak
kayak gitu kan bisa nih kita evaluasi secara menyeluruh, kemudian ambil wisdomnya. Nah wisdomnya itu yang nanti diterapkan di lapangan untuk melawan Irak. Itu. Kemudian kalau sebetulnya ada hal yang menarik ya untuk year breakthrough itu di mana kita melakukan sebuah terobosan itu kita juga bisa menghitung kalau di ilmu pajak. Nah untuk Timnas sendiri sebetulnya tahun dengan akhiran angka 5. Nah ini kan tahun 2025 ya. Nah tapi yang harus saya tanyakan lebih jauh adalah apakah sampai di posisi sekarang ini sudah pernah dilalui dulu ketika Piala Dunia sebelumnya? Apakah sudah pernah sampai posisi ini? Belum, Bu. Belum pernah. Ini tuh pertama kali kita dalam sejarah paling jauh. Oh, oke. Dan yang tinggal selangkah lagi lah istilahnya. Oke. Nah, karena bisa dikatakan bahwa dulu belum pernah, kan berarti dia sudah melampaui ya, sudah melampaui, dan itu secara energi kan terjadi. Oh ini udah jauh banget nih, gitu loh. Betul. Gitu loh. Nah, untuk melihat selanjutnya adalah Irak ya. Kita melihat ada energi apa sih di Irak. Nah, Irak itu ada energi yang sangat kuat yang disebut dengan itinggat ya, atau pelanggaran hukum. Kayak gitu. Nah, pelanggaran hukum ini bisa disebabkan karena adanya energi skydog atau skydog ini virus atau stamina kayak gitu. Nah, kemudian juga ada energi blood knife ya. Ada energi blood knife ini terkait dengan luka. Nggak tahu itu nanti ada yang mohon maaf mungkin dia kakinya patah kah atau tangannya terluka kah kayak gitu, atau kita bisa juga mengatakan blood knife ini sebagai sebuah pengkhianatan kayak gitu. Jadi di dalam tim sendiri seperti itu mungkin ada pengkhianatan seperti itu. Ini yang harus diwaspadai dari Irak kayak gitu. Nah, kalau ini tim Irak sendiri. Tim Irak sendiri. Kemudian yang menarik banget itu yang menjadi perhatian saya ya, ada energi death and emptiness, di mana mengatakan itu adalah suatu kekosongan kayak gitu loh, di mana kita harus melakukan refleksi seperti itu. Nah, ini kalau energi-energi ini yang harus diwaspadai oleh tim Irak. Nah, tadi kita melihat nih dari tim di Indonesia, kalau misalnya dia bisa mengambil wisdom dari kekalahan-kekalahan terhadap Irak sebelumnya, dan apa yang menjadi wisdom tersebut kemudian dilakukan atau dilakukan perbaikan untuk melawan Irak dan melihat kondisi Irak berdasarkan ini, kemungkinan untuk menang ada. Ada ya. Kemungkinan peluangnya terbuka kayak gitu. Kalau si timnas ini menggunakan energi-energi tersebut. Nah, gitu. itu tadi Mbak Yurita menjelaskan terkait bagaimana kondisi tim Irak. Nah, kalau untuk kondisi tim Indonesia seperti apa Mbak Yurita? Karena kita tahu bahwa kita baru saja kalah dari Arab Saudi kan. Nah, jelang lawan Irak nih nantinya akan seperti apa Mbak Yurita? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya, di bulan Oktober itu energi-energi yang baik ya, energi-energi yang baik itu kan ada heavenly diaper. Heavenly diaper itu kan kita mengambil wisdom kayak gitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga ada energi yang disebut dengan rough wealth, atau kita harus berani mengambil resiko. Nah, kalau di bola kan yang lebih paham ya, yang dimaksud dengan berani mengambil resiko itu seperti apa? Mungkin bisa diperdalam. Nah, tampil menyerang atau seperti apa kan? Karena kalau berdasarkan ilmu Pacel, dia harus berani mengambil resiko. Kayak gitu. Untuk ngambil resiko ini mungkin kalau kita ngeliat sebelumnya kan kita formasi dengan 4 back, bahkan 5 back, dan kayaknya sekarang mungkin kalau Peter Kluivert sebenarnya kemarin juga termasuk beresiko juga ya, dengan melakukan pergantian-pergantian pemain yang sebenarnya bukan dari kekuatan utama kita nih, starting 11-nya. Mungkin dengan itu, ya benar dengan tadi mengangan bermain menyerang ya, itu juga bisa jadi salah satu opsi ketika melawan Irak, karena ya memang kita harapannya cuma harus menang untuk menjaga asa, entah kita juara grup. Kalau juara grup itu kita harus menang 2 gol ya. Nah, sedangkan kalau untuk runner up kita ya yang penting menang dan berharapnya
di laga lain Arab Saudi juga kalah dari Irak. Iya, itu salah satu mungkin dari yang kita sampaikan, mengambil risiko ya tampil menyerang. Iya. Mungkin risikonya adalah kita juga akan sedikit longgar di barisan Betul. pertahanan. Tapi risiko itu harus diambil karena memang tadi menang adalah harga mati ketika melawan Irak. Oke, Mbak Yorita, mungkin bisa terkait dengan Indonesia lagi nih. Nah, adakah tekanan terhadap para pemain tersebut kayak gitu. Jadi pokoknya harus menang. Nah, ketika kita ditekan ya kita lah wajar lah kalau ketika ditekan kan kita stres banget kan. Betul. Justru kita kan nggak bisa berpikir kan kita mesti ngapain karena sudah tekanan tersebut gitu loh, membuat kita nggak bebas. Nah, jauh lebih baik jangan memberikan tekanan sehingga mereka pokoknya biarkan aja mereka loss, bermain dengan cantik, bermain dengan indah, menikmati permainan tersebut gitu. Jadi mereka bisa jauh lebih bebas berpikir kan, mana nih gue harus bertahan, di mana nih saya harus menyerang, seperti itu. Karena kenapa tekanan tersebut menjadi perhatian untuk saya, ini ada energi yang disebut five ghosts ya di bulan Oktober ini. Nah, ini terkait juga dengan hal tersebut, di mana imun tubuh kita atau konsentrasi kita bisa menurun karena stres. Ini yang harus jadi perhatian, yang disebut five ghosts. Dan juga litigation yang tadi itu terkait dengan pelanggaran. Nah, ketika kita tertekan kan kita nggak bisa berpikir dengan jernih kan, dan itu akan membuat kita mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi ada 3 energi tersebut yang harus diwaspadai. Sementara untuk kalau penentunya adalah energi yang paling kuat itu yang disebut rock wealth, di mana kita harus berani mengambil risiko tersebut. Kalau dari sisi pelatih, Mbak Yorita, dari tanggal lahir Patrick Kluivert ini, kalau nggak salah dia lahir pada tahun 76 sih. Saya lupa tanggalnya, tapi dia tahun 76. Seperti apa? Nah, itu kan harus saya masukkan ke sistem ya. Mohon maaf, ini sistemnya. Gitu ya. Jadi penghitungannya memang ada sistemnya. Tapi itu memang berpengaruh juga ya dalam penghitungan dari ilmu Pace itu ya. Terkait tanggal lahir itu juga bisa menentukan juga ya. Iya, karena kan gini, sama aja kalau kita, mohon maaf, untuk jodoh kayak gitu kan ada kan, ini cocok nggak sih sama ini orang kayak gitu. Nah, itu kan kita juga bisa melihat kan kayak gitu, oh ini orang ini nggak cocok sama si A. Nah, sama si pelatih tersebut juga dengan timnya cocok atau enggak kayak gitu. Nah, karena di ilmu Pace itu kan ada lambang sio-sio tersebut ya. Nah, sio tersebut membawa energi, apakah energinya untuk energi pelatih cocok dengan energi tim kayak gitu. Cocok dengan energi organisasi. Apakah terjadi benturan atau selaras kayak gitu, itu kita bisa analisa semua. Untuk pemirsa Jawa Pos, mungkin kalau ingin tahu lebih banyak terkait dengan ilmu Pace bisa langsung hubungi Mbak Yorita. Peluang timnas terutama ya, peluang timnas bagaimana? Karena mungkin karena penghitungannya memang harus pakai sistem, jadi tidak bukan hanya sekedar di awang-awang, karena ini berdasarkan data juga, dan mungkin juga bisa dikatakan ini bukan semacam paranormal segala macam ya, bukan ya, tapi memang ilmu yang memang dipelajari dan berdasarkan juga ada angka-angkanya gitu ya. Iya, angka-angkanya yaitu berdasarkan tanggal lahir tersebut. Nah, itu kita masukkan, kemudian keluar datanya. Nah, tugas si konsultan Pace adalah menerjemahkan data-data tersebut. Menarik banget sih ini. Yaitu tadi terkait peluang timnas melawan Irak dan juga bagaimana peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia berdasarkan pembacaan dari ilmu Pace yang memang ada pakarnya, yaitu Mbak Yorita. Kita kembali ke Dimas sebelum nanti kita tutup sesi kita. Melawan Irak harus menang. Kemudian memang ketika kita harus lolos langsung menjadi juara grup ya. Betul. Itu peluangnya memang cukup berat juga ya, karena kita juga harus melihat pertandingan nanti antara Arab Saudi dan Irak. Tapi secara teknis ya, peluang kita itu untuk bisa melaju ke putaran kelima setidaknya ya, itu masih ada ya? Untuk melaju putaran kelima itu masih ada, benar. Ya, cuma memang kita syaratnya itu memang harus kita menang aja ya. Karena jika kita imbang saja berarti kita sudah beres pertandingan. Betul. Dan kita cuma dapat 1 poin. Yeah. Sedangkan Arab Saudi maupun di antara
kalah dari Irak, mereka yang akan jadi runner up. Jadi memang mau nggak mau kita itu harus menang entah berapapun skornya ya, entah 1-0. Syukur-syukur bisa 2 atau 3 karena dan berharap Arab Saudi kalahnya juga Irak menangnya tipis ya ketika Arab Saudi. Jadi kita bisa di atas. Tapi memang ya nggak ada inian lain sih ya, benar selain kemenangan. Dan tadi sebenarnya menarik dari Mbak Yurta soal mengurangi tekanan ya. Karena memang ketika situasi seperti ini, ya memang tekanan publik, masyarakat itu sangat tinggi. Karena ini pertama kali kita melangkah ke Piala Dunia, kayak ibarat kata kemarin tuh hanya 180 menit, tinggal 2 pertandingan buat kita lolos. Pasti harapan ekspektasi masyarakat tuh tinggi. Cukup tinggi ya. Dan disinilah sebenarnya kita dibutuhkan Patrick Kluivert ya. Bagaimana dia bisa mengatur tim, bisa mengontrol tekanan itu, jangan sampai malah jadi pemain terbebani dan benar Mbak Yurta tadi pemain jadi mudah terprovokasi atau bagaimana. Emosi. Emosi. Yang penting keadaan tim itu harus tenang dan ya biar pemain bisa main dengan enjoy, happy. Yang penting permainannya keluar lah yang terbaik. Itu yang kita harapkan sih di terakhir ini, Patrick Kluivert bisa bukan cuma taktiknya aja nih, karena di dalam ruang gantinya juga seperti apa, bisa mengontrol pemain itu sendiri. Oke. Nah, terkait dengan formasi ya nanti, apakah Patrick Kluivert harus melakukan perubahan atau menurunkan susunan yang sama? Karena kita tahu bahwa beberapa pemain juga mungkin juga akan fit ya ketika melawan Irak. Seperti apa nanti formasinya? Untuk formasi sebenarnya kemarin dengan formasi mungkin 4-3-3 itu tidak ada masalah ya. Karena pentingnya cuma penentuan pemain ya. Penentuan pemain kemarin, ya. Ya kita tahu Yakob Sayuri ternyata masih kurang dan juga Dean James di kiri, tapi kita nanti ada Calvin Verdong, itu bisa fit lebih baik kan. Dan juga lini tengah kemarin Mark Klok juga cukup disorot ya karena penampilannya, karena nggak terlalunya Klok dengan Joy Pelupesi mungkin bisa jadi opsi Tom Hai balik lagi. Dan di lini depan tentunya kita berharap dengan Ole Romanik setelah kemarin sudah balik bermain lagi dari cadangan. Iya, kita harapkan bahwa Calvin Verdong yang sempat mengalami cedera, kondisi lehernya ya, mengalami tegangan juga bisa fit ketika melawan Irak nanti. Dan juga kita diharapkan juga full tim juga ya ketika melawan Irak nanti. Dan tadi seperti yang Mbak Yurita sampaikan juga asal bisa kita mengatasi tekanan, kemudian jangan terlalu emosi, kemudian mengambil sisi-sisi yang tadi memanfaatkan peluang dari kondisi dari Irak, mungkin kita bisa meraih kemenangan. Nah, saya kembali ke Mbak Yurita. Terakhir Mbak Yurita, kan sebenarnya timnas ini juga ada berbagai dari negara sih sebenarnya kalau bisa dipikir, karena sekarang ini pemainnya kan bukan semata pemain yang murni darah lokal, karena campur-campurannya, karena ada yang berdarah punya keturunan Belanda, kemudian ada yang Itali, kemudian ada dari banyak sekali sih ya, campur-campur, ada yang dari Inggris juga. Nah, apakah penyatuan tim ini sebenarnya dari kondisi saat ini memang berdasarkan dari ilmu PACE nanti akan efektif untuk melawan Irak? Kalau menjawab itu secara pasti, saya harus menganalisa setiap pemain energi setiap pemain ini bagaimana bisa memberikan dukungan secara energi juga untuk timnas kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan ini ya dengan mengambil pemain-pemain seperti itu, pemain-pemain baru itu di tahun 2025 ini sendiri itu ada energi yang disebut dengan energi 7K. Nah, atau 7 killing. Nah, 7 killing ini artinya adalah kita harus membuat sebuah sistem baru seperti itu. Jadi bisa jadi naturalisasi tersebut itu bentuk dari pembuatan sistem baru itu ya. Dan kemudian juga pengambilan pelatih di tahun 2025 ya. Nah, itu juga sebagai bentuk untuk membangun sebuah sistem yang baru. Seperti itu. Jadi itu bisa menjadi keuntungan juga sebenarnya untuk timnas Indonesia ya, berdasar dari itu ya. Bisa menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia, karena kan berdasarkan energinya memang ada energi di mana kita harus membuat sebuah sistem yang baru itu. Dan saya baca juga katanya ada perombakan ya kemarin di bulan Juli atau bulan September gitu secara kepengurusan.
PSSI. Dari Itu PSSI enggak sih? Kalau PSSI sebenarnya kita cuma Bapak Erick Thohir ini kebetulan dari jabatan Menteri Iya. BUMN ya, hanya BUMN, dari BUMN kemudian dia menjadi Menteri Olahraga. Nah ini memang sebenarnya ada keterkaitan juga Mbak Yurita. Olahraga dan sepak bola kan juga olahraga. Nah ini seperti apa? Awah punya hubungannya juga ini. Terkait dengan Menpora sekarang dipegang oleh Erick Thohir dan juga sebagai Ketua Umum PSSI. Mungkin ada pergantian, ya mungkin bukan pergantian di tubuh PSSI-nya, tapi ditambah nih, jadi lebih fokus juga ini Pak Erick Thohir ini. Harusnya ya, karena kan beliau kan sekarang udah jadi Menteri Olahraga dan sepak bola kan di bawahnya, dan untuk Indonesia kan itu hype banget ya, harusnya beliau lebih fokus. Oke, itu tadi Mbak Yorita dari sudut pandang ilmu PACE yang merupakan ilmu metafisika dari Tiongkok ya, yang perhitungannya mengandalkan angka-angka dan memang itu memakai sistem, jadi bukan sekedar hanya pandangan aja atau mungkin bukan ilmu paranormal, bukan, tapi ini adalah ilmu yang berdasarkan data, dan ini memang ya bisa dipercaya juga sebenarnya ya Mbak Yorita. Oke, sampai di sini dulu program Bincang Bola kali ini, karena cukup menarik obrolan kita yaitu terkait dengan peluang timnas, dan kita bicara tadi terkait dengan sisi teknis bagaimana permainan kita, kemudian kita juga menarik juga, kita ngobrol juga terkait dengan peluang berdasarkan sisi ilmu PACE yang mungkin pemirsa Jawa Pos masih kurang familiar ya dengan ilmu PACE ini, tapi setidaknya ini juga bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua, ternyata ini ada ilmu yang bisa digunakan untuk memprediksi atau setidaknya untuk melihat apa yang akan terjadi terkait dengan kedepannya seseorang atau sebuah tim atau bahkan juga negara. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap follow akun Jawa Pos dan tetap stay tune di jawapos.com untuk membaca berita atau melihat berita terkait dengan sepak bola internasional maupun sepak bola nasional, Liga Indonesia Super League, dan juga berita-berita lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.